Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri Abijala dengan NIM A2512410 dari kelas A Program Studi Pendidikan Kimia. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi siklus Carnot. Jadi teman-teman, siklus Carnot ini dibuat oleh Carnot yang merupakan ilmuwan pertama yang menganalisis permasalahan efisiensi mesin kalor. Jadi, siklus ini merupakan siklus termodinamika yang ideal yang memberikan batas efisiensi maksimum sebuah mesin kalor. Jadi, meski mesin kalor ini ideal, tapi tidak mungkin mesin Carnot mencapai efisiensi 100%. Jadi, untuk mencapai efisiensi maksimum yang ideal itu, siklus Carnot terdiri dari 4 tahap proses termodinamika. Jadi teman-teman di sini ada contoh diagram PV dan PS dari siklus Carnot. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa ini contoh dari diagram itu. Selanjutnya masuk di 4 tahap siklus Carnot. Yang pertama itu pemuaian isotermal. Jadi isotermal ini artinya proses termodinamika yang terjadi tanpa ada perubahan suhu pemuaian. Artinya itu terjadi pertambahan volume. Jadi pada proses ini suhu tinggi itu dari keadaan 1 ke keadaan 2. Jadi karena prosesnya isotermal, perubahan energi dalam delta U itu sama dengan 0, sehingga kalor yang diterima sistem sama dengan usaha yang dilakukan sistem. Di sini ada rumusnya, yaitu W sama dengan min nRT1 ln V2 per V1 sama dengan min nRTH ln V2 per V1. Jadi Q sama dengan nRTH ln V2 per V1. Jadi T1 itu lebih dari T2, TH juga ini lebih dari TL. Jadi yang kedua yaitu pemuaian adiabatik. Jadi pada proses ini tidak ada kalor masuk atau Q sama dengan 0, atau tidak ada pertambahan atau pengurangan kalor, tetapi hanya volumenya bertambah dan suhunya menurun. Jadi pada proses ini suhunya itu dari keadaan 2 ke keadaan 3. Masuk di tahap yang ketiga, pemanfaatan isotermal, yang dimana pengurangan volume pada saat pemanfaatan itu terjadi karena kalor keluar sebesar Q2. Jadi pada proses ini suhu rendah dari keadaan 3 ke keadaan 4. Jadi teman-teman, karena sifat isotermal ini delta U kembali bernilai 0 dan usaha yang dilakukan berbanding terbalik dengan ekspansi sebelumnya. Jadi sistem ini melepaskan kalor ke lingkungan dengan rumus W sama dengan N min N RT 2 ln V2 per V3 dengan rumus W sama dengan min nRT 2 ln V4 per V3 sama dengan min nRTL ln V4 per V3, yang dimana Q sama dengan nRTL ln V4 per V3. Jadi di sini T1 itu lebih dari T2. Masuk pada tahap keempat atau tahap terakhir, yaitu pemanfaatan adiabatik. Jadi saat pengurangan volume terjadi, tidak ada kalor yang masuk atau keluar, atau Q sama dengan 0. Tetapi suhu sistem meningkat kembali mencapai suhu awal, yang dimana proses ini terjadi dari keadaan 4 ke keadaan 1. Masuk pada contoh soal, yang dimana soalnya itu 1 liter air berubah menjadi 161 liter uap ketika mendidih pada tekanan 1 atm. Tentukan delta U dan besarnya W yang dilakukan air ketika menguap. Kalor penguapan air LV sama dengan 22,6 kali 105 J per kilogram. Jadi pada soal ini kita menghitung kerja W dan perubahan energi dalam
Jadi pada soal ini kita menghitung kerja W dan perubahan energi dalam delta U ketika 1 liter air diuapkan pada tekanan 1 atm. Ketika air berubah menjadi uap, volumenya bertambah sangat besar sehingga air melakukan kerja terhadap lingkungan. Oke, masuk di penyelesaiannya yang dimana ada data yang kita ketahui, volume awal air 1 liter, jadi kita ubah ke meter kubik. Jadi 1 liter itu 1 kali 10 min 3 meter kubik. Kemudian ada volume air uap 1671 liter itu diubah ke meter kubik jadi 1,671 meter kubik. Dan pada tekanan juga pada tekanan 1 atm kita ubah ke Pascal jadi 101,325 Pascal. Ada kalor penguapan air atau LV sama dengan 22,6 kali 10 pangkat 5 J per kilogram atau joule per kilogram. Ya, dan ada massa air 1 liter itu kita ubah ke kilogram sama dengan 1 kilogram. Jadi kita masuk di hitung kerja atau W. Jadi ketika air berubah menjadi uap, volumenya bertambah dari 0,01 m meter kubik menjadi 1,671 meter kubik sehingga terjadi perubahan volume. Jadi di sini delta V sama dengan V akhir kurang V awal sama dengan 1,671 kurang 0,01 sama dengan 1,670 meter kubik. Setelah kita dapat delta V-nya, kita mencari W-nya, yang dimana W sama dengan 101,325 kali 1,670 sama dengan 169,212 joule. Jadi kita ubah jadi 1,6910 pangkat 5 joule. Jadi di sini uap air mendorong lingkungan ketika mengambang, sehingga melakukan kerja sebesar 1,69 kali 10 pangkat 5 joule. Kita masuk di menghitung kalor yang diperlukan. Jadi kalor penguapan air itu Q sama dengan M kali LV, yang dimana Q sama dengan 1 kali 2,26 kali 10 pangkat 6. Hasilnya itu 2,26 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi kalor ini digunakan untuk memutus ikatan antar molekul sehingga air dapat berubah menjadi uap. Masuk ke menghitung perubahan energi dalam atau delta U. Jadi yang kita pakai ini hukum pertama termodinamika. Jadi delta U sama dengan Q kurang W. Jadi 2,26 kali 10 pangkat 6 dikurang 1,69 kali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya itu 2,091 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi artinya sebagian besar energi digunakan untuk meningkatkan energi internal atau memutus ikatan dalam air. Jadi bukan hanya untuk melakukan kerja. Sekian dari saya. Wassalam.